warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalina Fajrin, Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya tentang fitur kejut Gojek Indonesia dalam upaya meningkatkan brand awareness. Ada 4 penjelasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teoritis, yang ketiga ada metodologi penelitian, dan keempat ada pembahasan dan kesimpulan. Langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu pendahuluan. Dengan adanya perubahan era revolusi menjadi revolusi 4.0 ini, Gojek mengambil peluang pada perubahan tersebut dengan merilis program yang bernama Kejok. Kejok merupakan program yang dirilis oleh Gojek berupa raport akhir tahun. Keunikan yang dimiliki oleh program ini adalah dengan pendekatan dari hati menggunakan bahasa yang romantis. Dengan adanya program ini, Gojek harus berusaha memenangkan persepsi positif dari masyarakat sehingga menemukan image yang akan memperkuat kesadaran mereka. Penelitian ini difokuskan pada program Kejok Gojek Indonesia dalam upaya meningkatkan brand awareness. Untuk tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengetahui alasan pengadaan rapot tiap tahunnya, untuk mengetahui tahapan-tahapan tim untuk menganalisis pelanggan sehingga sesuai dengan karakteristik pelanggan. 3. Untuk mengetahui alasan menggunakan bahasa yang romantis atau puitis. Dan terakhir, untuk mengetahui respon yang didapat dari program Gojek ini. Baik, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu ada kajian teoritis. Secara garis besar, Kejok atau Gojek Kilas Balik ini dirilis pertama kali pada tahun 2018. Sesuai dengan namanya, fitur Gojek Kilas Balik ini bisa kamu gunakan untuk melihat track atau catatan perjalanan kamu sepanjang tahun bersama Gojek. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan ialah ada brand awareness, dan brand awareness dalam konsep PR. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Yang ketiga, yaitu ada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena keunikan yang dimiliki oleh Kejok itu. Kemudian ada subjek penelitian dari penelitian ini. Yang pertama itu ada staf dari Gojek Indonesia, kedua ada tim desain dari @desain Gojek, dan ketiga dari para pengguna aplikasi Gojek. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu ada wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu ada 4. Yang pertama ada pengumpulan data, kedua ada reduksi data, ketiga penyajian data, dan keempat penarikan kesimpulan. Dan yang keempat ada pembahasan. Alasan pengadaan rapot tiap tahun dari Gojek yaitu memiliki 3 alasan. Yang pertama itu ada apresiasi, di mana Gojek ingin memberikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada para pengguna aplikasi Gojek karena telah menggunakan aplikasinya selama 1 tahun penuh. Dan dari apresiasi ini pun terjadilah relationship marketing. Kemudian yang kedua ada year-end campaign, di mana Gojek ingin memberikan suatu kampanye di akhir tahun. Namun kita tahu bahwa Gojek merupakan perusahaan on demand yang berbasis teknologi, di mana mereka tidak akan menyia-nyiakan teknologi atau kemampuan yang mereka miliki. Maka mereka membuat suatu kemasan campaign itu menjadi digital marketing atau content marketing yang bisa disebut dengan Kejok. Kemudian yang ketiga, menjadikan viral, di mana Gojek berharap bahwa Kejok ini akan menjadi sesuatu yang viral untuk kedepannya. Kemudian masuk ke tahap analisis karakteristik. Jadi Gojek memiliki 3 tahapan dalam menganalisis karakteristiknya, yaitu yang pertama ada teori persona, di mana teori persona memiliki 3 tolak ukur. Yang pertama ada demografik, psikografik, dan goals. Nah, untuk mengukur ketiga komponen ini dibutuhkan beberapa tahap untuk mengukurnya, yaitu ada yang diberi nama user review, di mana ada beberapa tahap lagi dalam user review, yaitu ada survei, A/B testing, usability testing, system usability scale, dan concept testing. Kemudian tidak lepas dari kerjasama antara internal stakeholder dengan external stakeholder. Kemudian ketika teori persona sudah dijalani, masuk ke dalam tahap kedua yaitu RFM growth market, di mana ada 3 tolak ukur di dalamnya yang lebih signifikan lagi, yaitu ada resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, di sini biasanya sudah terbentuk karakteristik dari suatu target tersebut. Nah, kemudian ketika teori persona sudah dijalankan, kemudian masuk ke dalam RFM growth market, maka masuklah ke dalam tahap wireframing, di mana adanya kesesuaian fitur dengan karakteristik pengguna.
Lalu yang ketiga ada penggunaan bahasa romantis atau puitis. Jadi Gojek memiliki 3 alasan mengapa mereka menggunakan bahasa yang romantis dan puitis. Yang pertama, tentu saja balik lagi ke penyesuaian karakteristik. Kemudian yang kedua, kenyamanan, di mana Gojek memiliki prinsip "It's not about you". Gojek ingin memberikan persepsi kepada para penggunanya bahwa aplikasi Gojek adalah aplikasi yang bukan dijalankan oleh robot, melainkan aplikasi berbasis teman. Mereka ingin menanamkan kepada para penggunanya bahwa brand Gojek ini adalah as a friend, not as a robot. Kemudian yang ketiga itu ada penyesuaian kondisi. Dan balik lagi ke kenyamanan, di mana mereka mempunyai 3 pilar untuk penggunaan bahasa romantis atau puitis ini, yaitu ada brand voice, ada big theme, dan stories. Dan yang terakhir yaitu respon yang didapat oleh Gojek Indonesia dalam peluncuran fitur Kejok ini. Mereka mendapatkan respon yang positif, yaitu adanya perluasan informasi dengan sharing, screenshot, dan publikasi di sosial media, baik itu dari Instagram ataupun Twitter dari para penggunanya. Dan apa yang diharapkan oleh Gojek yaitu menjadi sesuatu yang viral bisa diwujudkan dengan tolak ukur yang mereka dapatkan, dan akhirnya dapat meningkatkan brand awareness dari Gojek Indonesia itu sendiri. Baik, kesimpulannya yaitu Gojek memiliki 3 alasan dalam penggunaan rapor di tiap tahunnya. Yang pertama yaitu ada apresiasi, yang kedua ada year-end campaign, dan yang ketiga menjadikan sesuatu itu viral. Kemudian tahapan analisis untuk mengetahui karakteristik dari para penggunanya, yaitu menggunakan 3 teori. Pertama teori persona, yang kedua RFM group market, dan yang ketiga itu ada wireframing. Kemudian untuk penggunaan bahasa romantis dan puitis, di mana Gojek menyesuaikan dengan kondisi, yang kedua memberikan kenyamanan, yang ketiga menyesuaikan dengan karakteristik. Dan yang keempat yaitu ada bagaimana respon dari Gojek Indonesia atau respon dari fitur Kejok 2019 ini, bahwa Gojek Indonesia mendapatkan respon yang positif dari para penggunanya, yaitu dengan adanya share dan publikasi di sosial media para pengguna. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.